Ya baik, kita sekarang belajar bersama tentang ilmu konstruksi. Jadi ini adalah guys, tipe-tipe kapal. Pendahuluan kapal adalah berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi dua kelompok: transport marine vehicle, kapal yang berfungsi untuk memindahkan muatan, dan non-transport marine vehicle, kapal yang bukan untuk memindahkan muatan kapal atau penumpang muatan. Transport marine vehicle seperti kapal kargo, muatan barang, general cargo ship, kapal kontainer, kapal pengangkut muatan curah, bulk carrier, kapal pengangkut muatan cair, kapal penumpang passenger ship, liquid cargo. Untuk non-transport marine vehicle seperti fishing vessel, kapal ikan, service craft, kapal tunda, supply vessel, kapal perang warship. Jadi service craft, kapal ikan ini non transport marine vehicle, kapal ikan, fishing, service craft, kapal tunda, supply vessel, kapal perang. Klasifikasi tipe kapal ini fungsinya, kalau berdasarkan klasifikasinya ada high speed craft, offshore oil vessel, fishing vessel, harbor or ocean craft, dry cargo, liquid cargo ship, passenger ship, submersible, dan warship. Dan ini adalah high speed craft, multi hull include wave, small water land are twin hulls, surface effect ship size atau hovercraft, hydrofoil, winged ground effect craft. Ini kayak yang high speed craft ya, kayak hydrofoil, hovercraft, small water plane area. Yang offshore plane, supply vessel ship, pipeline, crane valves, semi submersible drill ship, accommodation protection platform, floating storage unit, FSU, floating production and storage storage. Kalau yang fishing vessel, travel factory positioner, factory system, harbor dan craft, cable layer, tug, structure, salvage, buoy vessel, tender, pilot craft, floating dry dock, floating crane, like ship, harbor, dry cargo ship, tram, bulk carrier, linear container vessel, car carrier, ro-ro ship, refrigerated cargo ship, timber ship, livestock carrier, car carrier, liquid cargo ship, oil tanker, liquid gas carrier, chemical carrier, passenger ship, linear cruise ship, chemical and telegraph ship, cruise ship, canal, coastal vessel, harbor, submersible. Itu adalah sebenarnya ada maritime engineer handbook, guide of ship design. Kapal dagang, merchant ship, perkembangan tipe-tipe kapal dagang dipengaruhi jenis muatan dan rute pelayaran. Kapal general cargo ship, kapal dengan muatan cargo ship, kapal kargo, kapal dengan muatan barang dan penumpang, cargo passenger ship, kapal penumpang passenger ship, kapal pengangkut muatan cair, liquid cargo ship, kapal kontainer, kapal pengangkut muatan curah, bulk carrier. Kapal dagang, kapal pengangkut kayu, timber carriers atau log carriers. Kapal pendingin, refrigerated cargo vessel, kapal pengangkut kendaraan, car carriers. Kapal pengangkut ternak, general cargo ship. Muatan diklasifikasikan dalam dua jenis, bulk cargo dan bulk cargo. Memiliki desain yang fleksibel yang memungkinkan kapal untuk memilih rute dan mengangkut berbagai macam muatan. Crane dan derrick dilengkapi untuk keperluan proses bongkar muat. Kapasitas yang umum terpasang 10-25 ton, namun dapat dilengkapi dengan cranes dan derrick yang berkapasitas 150 ton, disebut heavy lift ship. Jika kapasitas lebih dari 150 ton sampai 500 ton, pada umumnya general cargo dapat membawa penumpang kelas sampai dengan 12 penumpang dan tetap dinamakan kapal kargo. Ini general cargo. Double bottom cargo hull. Ini ada crane, machinery, tunnel, hull, forward, twin deck. Ini kosong forepeak. Ini hatch comingnya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. General cargo. Ini seperti general cargo.
Oke, lanjut general cargo 95,6, bebas 16,8, 10,5, 6,8, flag Panama 1844 tahun dibangun, DWT 6002, GRT 4200 pemain engine, power 3314, AI Yanmar, power 2200, RPM 1200. Kontainer ini yang kargo. Oh, ini jenis kontainer. Kapal kontainer pada umumnya dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses bongkar. Keuntungannya integrasi dengan moda transportasi lain truk, kereta api. Dalam desain sistem transportasi kontainer selain kapal dan pelabuhan baru diberi akses melalui jembatan, tunnel, dan jalan raya. Kontainer ship unit yang digunakan kapal kontainer TEU 20 foot equivalent unit. Ukuran kontainer yang umum digunakan 20 feet, 40 feet, 45 feet. Lebar kontainer 8 feet dan memiliki ketinggian 8,5 atau 9,5. Kontainer ship ukuran kapal kontainer semakin besar dari waktu ke waktu dengan pertimbangan nilai ekonomis. 6000 TEU menjadi standar ukuran kontainer yang beroperasi pada lintas samudra. 8000 T 9000 mulai dioperasikan. Fasilitas bongkar muat pelabuhan menentukan kecepatan bongkar muat. Container ship dia nggak ada kerennya ya, jadi dia banyak kontainer ditutupi gini nanti seperti ini. Nah, ini kontainer ya, general cargo. Ini banyak kosong guys, kosong diisi kontainer semua. Roro digunakan untuk mengangkut misalnya kargo muatan diangkut melalui pintu ramdor yang terletak di depan maupun belakang atau samping. Merupakan salah satu kapal roro. Nah, ini kapal roro mengangkat penumpang samping, depan atau belakang kayak kapal feri. Depan belakang car carrier, kapal penumpang passenger ship roro. Jadi ini contoh car carrier. Ini Panama kapasitas 6400 kar, 1000 panjang 1999,9, lebar 32,3, draft 10,10. Bulgaria, volume muatan curah yang diangkut melalui laut meningkat pada pertengahan abad ke-20, tidak membutuhkan packaging. Bulgaria dikategorikan ke dalam Panamax Suezmax. Salah tidak lebih dari 32,25, salah tidak lebih dari 19 kapasitas. Handymax biasanya memiliki ukuran 50.000 ton, Avamax 80.000 sampai 120.000 ton. Bulgaria dibedakan lagi ke dalam dry bulk carrier dan tanker. Tanker digunakan untuk mengangkut muatan cair, tanker minyak mentah, crude oil, tanker minyak asli, sulingan produk, gas tanker, tanker bahan kimia, chemical carrier. Crude oil digunakan untuk mengangkut minyak mentah, unrefined crude oil. Ukuran kapal mempertimbangkan nilai ekonomis muatannya dan tipe crude oil tank ULCC 300.000 DWT, VLCC very large crude ada 200.000 sampai 300.000, oversize 130 sampai 150.000. Crude oil tanks ini membawa oil mentah, minyak produk oil seperti gasolin, minyak tanah, solar, diesel, bahan bakar. Dapat desain mengangkut barang jenis muatan produk yang hampir sama ini bentuknya, tapi lebih banyak yang di jadi crude oil, liquid gas carrier, LNG carrier, tujuannya metana di tipe 162 pada tekanan atmosfer memiliki temperatur kritis 4742 untuk dapat pada tekanan atmosfer 164. Ukurannya umum 60.000 meter kubik, 80.000 meter 135 meter kubik, 100.000 meter kubik.